Salam, kami Parhalado HKBP Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui live streaming pada minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita masuk dalam doa saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu mari kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 648 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah di akhir hidup kami, agar kami masuk dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami.
yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala kepadamu, tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memelihara kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kepadamu, sertai kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya, kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersuka cita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan aku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 113 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 228 ayat yang kelima. Yesus kau Tuhanku, pegangan hidupku, kau dasar imanku dan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Surabaya, Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. Berita anak lahir. Pada hari Jumat 22 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Agusli Aritonang, Ibu Marian Bernike Boru Simanjuntak di Rumah Sakit Royal Surabaya. Alamat Jalan Bangah Jaya Indah 9, nomor 196A, Kapolda Gedangan, Sektor 6. Ibu dan anak yang baru lahir itu dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut. 3. Anggota jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu 7 Juni 2020, telah pindah jemaat dari gereja kita HKBP Surabaya. 1. Keluarga Bapak Bontor Fritz Simon Hutagalung dan Ibu Linda Ulina Boru Damanik bersama 2 orang anak-anak, yaitu 1. Manuel Meilaki Fritz Hutagalung, 2. Mikael Sinto Fritz Hutagalung. Alamat Perumahan Babatan Pratama, Blok J42, Surabaya, Sektor 2. Pindah gereja ke GKI Royal Residence Surabaya. 2. Saudari Melva Elizabeth Tiurmida Hutagalung, putri dari Bapak Bangun Hamonangan Hutagalung, Ibu Sinta Juliana Boru Tambunan SH almarhumah. Alamat Perumahan Babatan Pratama, Blok J42, Surabaya, Sektor 2. 4. Nomor rekening gereja. Telah terbit nomor rekening gereja yang baru atas nama gereja kita HKBP Surabaya. Dengan diadakannya pertemuan bendahara yang lama dengan bendahara yang baru atas persetujuan pendeta resort sebagai pimpinan gereja kita dan pihak bank yang telah menyetujui kesepakatan tersebut. Adapun nomor rekening yang baru
adalah 142-00-877-87775 atas nama HKBP Surabaya, Bank Mandiri Cabang Kertajaya. 5. The New Normal. Marilah kita tetap berdoa dan mendukung program pemerintah, yaitu The New Normal, supaya kita dapat secepat mungkin beraktivitas kembali, sekalipun di wilayah Jawa Timur masih dalam zona merah. Tetapi sesuai dengan himbauan Departemen Agama Sekyu Bimas Kristen untuk mempergunakan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain sebagaimana surat terlampir. Mari kita doakan agar wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, secepat mungkin dapat beraktivitas. Sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado, semua kriteria itu secepat mungkin dilengkapi oleh Majelis Parartaun supaya kita bisa mengajukan kelengkapan persyaratan kepada gugus tugas COVID-19. Berita pelayanan di gereja, kebaktian minggu live streaming, kebaktian sektor, janji iman, persembahan minggu, dan kebaktian sektor, pinjaman uang atau obligasi untuk pengadaan lahan, himbauan dan ajakan berbagi kasih tanggap darurat terhadap pengaruh virus corona, periodisasi, berita keuangan, doa syafaat dapat kita baca dalam lembaran kebaktian minggu. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian 826 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara akan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan pada hari ini di Minggu Trinitatis, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitatis, yang kemudian dalam beberapa minggu, 22 minggu kemudian, kita masih masuk dalam minggu setelah Trinitatis. Hari ini topiknya adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bila bicara tentang manusia sebagai ciptaan Allah, maka tidak terlepas juga dengan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Hal ini menegaskan bahwa baik itu laki-laki ataupun perempuan atau manusia atau kita ini memiliki nilai, memiliki hakikat, memiliki citra yang sama di hadapan Allah. Bahkan manusia begitu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Begitu istimewa. Dikatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu bukan hanya dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan manusia itu, tetapi juga manusia diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Salah satunya adalah dengan keturunan. Allah katakan beranak cuculah. Kata beranak cucu dalam bahasa Ibraninya Peru ini berarti berbuah-buahlah. Beranak cuculah. Hasilkanlah keturunan dari buah kasih antara laki-laki dan perempuan yang akan nantinya menghasilkan suatu generasi penerus di dalam sebuah kehidupan di bumi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia diberkati oleh Allah bukan saja diberkati dengan keturunan, tapi juga diberikan dan disediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Seperti kita tahu, dikatakan di dalam ayat yang ke-30, yang ke-29 dan 30, bahwa Allah menyediakan makanan untuk manusia dan juga untuk hewan-hewan yang ada. Baik itu yang ditanam ataupun yang tidak ditanam. Dan manusia itu bukan hanya diberkati, tetapi manusia juga diberikan mandat oleh Allah. Dan ini sangat luar biasa. Bukan hanya diberkati, tetapi juga diberikan mandat oleh Allah, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Diberikan mandat oleh Allah yang berkuasa, yang hanya mengatakan firman, dan jadilah semua yang baik yang kita lihat sampai dengan sekarang ini. Apa saja mandat Allah untuk kita manusia itu? Tadi kita sudah membacanya di dalam teks firman Tuhan pada hari ini di ayat 28. Yang pertama, bahwasanya mandat Allah itu adalah supaya manusia itu memenuhi bumi. Bumi harus diisi penuh dengan manusia. Tapi bukan sembarang manusia,
melainkan manusia yang memiliki makna atau yang mengembangkan atau yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Lalu kedua adalah taklukkanlah. Dikatakan bahwa manusia harus menaklukkan. Bukan menaklukkan akan manusia yang lain, atau menaklukkan dalam tanda kutip akan ciptaan Tuhan yang lain seolah-olah kita ini adalah raja, bukan. Akan tetapi menyadari keberadaannya, menyadari kedudukannya sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal pikiran, hati, dan jiwa yang dapat memecahkan segala persoalan hidup, yang dapat memakainya untuk mengambil keputusan yang tepat, sekalipun Allah memberikan kebebasan dalam memilih. Dan berkuasalah, dikatakan dalam bahasa Ibrani, kata rada, berkuasalah atas hewan di darat, berkuasalah atas hewan di laut dan udara. Dan hewan darat, laut, dan udara ini merupakan atau perwakilan dari kehidupan di bumi ini. Akan tetapi mandat Allah ini, baik itu memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa ini, bukan berarti memberikan peluang kepada manusia untuk sewenang-wenang, untuk semena-mena, untuk mengeksploitasi akan orang lain ataupun ciptaan Tuhan ini, untuk mengeruk sebanyak-banyaknya. Karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi raja atas dunia ini, tetapi manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Itulah yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia memiliki banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kelemahan. Meskipun kita telah dijadikan oleh Allah sebagai wakilnya di dunia ini, sekalipun kita dijadikan segambar dan serupa dengan dunia ini. Mengapa demikian? Agar manusia tidak lupa kepada Allah Sang Penciptanya. Agar manusia mengakui akan kelemahan dan juga keterbatasannya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan pengetahuan kita sendiri. Sebagai contoh tentang asal mula manusia. Sebelumnya kita pernah tahu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, manusia itu berasal dari ini, dari itu, kehidupannya berasal dari Big Bang dan sebagainya. Lalu muncul lagi berbagai virus, bakteri, bahkan sekarang mewabah virus corona yang kita masih meraba ini asalnya dari mana. Sekalipun dari kota Cina, Wuhan, tapi asalnya dari mana, bagaimana, dan sebagainya. Sehingga sulit untuk menemukan vaksin demi vaksin. Bahkan tentang kehidupan setelah kematian. Bahkan sekarang yang kita peringati adalah tentang Allah Tritunggal atau Trinitatis. Hal-hal ini menegaskan kepada kita bahwa memang sebagai manusia ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita sendiri. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia, dia tetaplah manusia. Tetapi kata credo ut intellegam yang dikumandangkan oleh Bapa gereja kita terdahulu yang mengatakan bahwa saya percaya dahulu, baru saya mengerti. Bukan saya mengerti dahulu, baru saya percaya. Atau juga bukan saya tidak percaya,
tapi saya mengerti. Itu sangat tidak mungkin. Yang paling utama, saya percaya dulu, baru saya bisa mengerti. Yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tapi itu bisa dijangkau dengan iman kita. Bila kita tidak mempercayai akan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan, maka kita tidak akan bisa mengerti akan Tuhan, bahkan melakukan akan firman-Nya. Akan timbul banyak pertanyaan. Mengapa Allah mau menyelamatkan kita dengan cara demikian? Mengapa Roh Kudus bisa ada dalam diri kita? Mengapa kita tidak boleh membalas orang lain yang jahat pada kita? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekali lagi, bukan kita mengerti baru percaya, tapi percaya dengan iman agar kita bisa mengerti tentang Allah. Pun bila kita tidak mempercayai bahwa manusia itu diciptakan atau dijadikan Allah segambar dan serupa dengan Allah, maka kita tidak akan bisa mengerti atau melakukan peran dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah. Kita akan hidup semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain. Kita akan hidup semaunya. Hidup tidak teratur, hidup membenci, hidup mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Karena kita tidak mempercayai, kita tidak merasakan dan menyadari bahwa sungguh Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan begitu berharga dan mulia dan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita hidup dari nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita berasal dan bersumber dari Allah. Dan saking berharganya kita, Allah memberikan kita berkat dan mandat untuk kita nikmati dan lakukan. Karena itulah kita tidak boleh merendahkan, menghina, atau menyakiti akan orang lain, akan sampah kita, atau merusak akan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita tidak bisa merendahkan orang karena status ekonominya, status sosialnya, fisiknya yang berbeda, atau dalam tanda kutip dia memiliki suatu kekurangan secara fisik, atau dia memiliki kelemahan. Karena apa? Bila kita merendahkan atau menghina akan sama kita, maka kita juga merendahkan akan Allah yang menciptakan kita. Kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada hanya saya yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan yang lain tidak. Semua sama. Tidak ada yang berbeda di hadapan Allah. Karena itu menghargai, menghormati, dan mengasihi itu antar sesama manusia, itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dalam diri manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ini, ada hakikat, ada sifat atau citra Allah. Dari sekian banyak yang ada dua yang penting hakikat sifat atau citra Allah ini. Yang pertama adalah kudus. Allah itu kudus. Karena itu kita pun harus kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang merusak,
yang menyakiti diri sendiri dan orang lain, bahkan Allah sendiri. Bila kita masih hidup senang dan bermain dengan kebiasaan buruk itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka gambar Allah, citra atau sifat Allah yang ada pada kita itu perlahan-lahan semakin rusak. Lalu kemudian ada kasih. Inilah yang membuat manusia itu berbeda. Ada kasih. Kalau kita rasakan sampai sekarang ini, bahwa manusia itu ingin sekali untuk dikasihi. Dan membutuhkan akan kasih dari sesamanya. Dan juga ingin menyatakan kasihnya kepada sesamanya. Bukan saja ketika dilanda yang berkaitan dengan kemanusiaan, tetapi juga menyatakan kasih baik kepada orang yang mengasihi dirinya atau mengasihi kita, tapi juga yang membenci dan yang menyakiti akan kita. Dan itulah Allah. Allah mengasihi seburuk apapun, sejahat apapun manusia itu. Sehingga dia datang menjadi manusia, Yesus Kristus. Menjadi firman yang hidup di antara kita. Karena kasihnya yang besar. Dia tidak melihat kekurangan, keburukan kita itu. Itulah sifat Allah yang ada pada kita. Kita mampu atau dimampukan untuk mengasihi sesama, untuk mengampuninya dan menerimanya. Karena itulah bila kita percaya kita ada gambar Allah yang kudus dan kasih, maka hendaknya kita mengerti apa yang harus kita lakukan kepada manusia lainnya atau sama kita, dan juga kepada alam ini. Bukan hanya kita butuh, tapi juga kita memberi kasih itu. Yang ketiga adalah kita menjadi wakil Allah yang diberikan mandat oleh Allah untuk berkuasa. Bukan berarti memiliki secara penuh seperti seorang raja yang memiliki dunia ini. Akan tetapi menjadi wakil Allah untuk memelihara, untuk mengembangkan, untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita juga harus bukan hanya mengambil dan mengambil, menjaganya dengan baik bukan dalam hal-hal yang besar saja, menjaga hutan dan sebagainya, tetapi juga dalam hal-hal yang terkecil. Dan Allah menginginkan sekalipun kita menjadi wakilnya, melakukan mandatnya untuk memelihara, menguasai, mengembangkan akan alam ciptaan Tuhan ini, bukan berarti kita juga mengtuhankan akan alam ini. Mengtuhankan akan alam ini. Pun demikian, segala yang Tuhan ciptakan ini kita kembangkan untuk kita jadikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bisa kita nikmati sekarang ini. Tapi itu juga bukan mengtuhankan akan iptek itu. Lebih mengutamakan akan kuota internetnya atau handphonenya dibandingkan dengan kedekatannya kepada Tuhan. Lebih mementingkan hal-hal yang berbau teknologi dibandingkan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga mencari alasan, oh saya tidak bisa ikut ibadah karena saya tak punya kuota internet, buka YouTube. Bukan. Karena itulah gereja menyediakan melalui WA dikirim acara-acara ibadah. Bila mana jemaat tidak bisa membukanya atau tidak memiliki kuota internet penuh,
untuk membuka di YouTube, dia bisa melihatnya langsung dari buku acara yang diberikan dan kepala keluarga yang memimpin acara tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keempat adalah manusia diciptakan begitu mulia di hadapan Allah. Begitu mulia di hadapan Allah. Tetapi juga diciptakan untuk mentaati Allah. Meski manusia diberikan kebebasan untuk memilih akan jalan hidupnya. Dan manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa. Memilih untuk tidak menaati apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan. Dan inilah yang menyebabkan gambar Allah di dalam diri kita itu menjadi rusak. Dosa yang membuatnya. Lalu Allah sendiri melihat bahwa semua ini harus diperbaiki. Manusia yang dikasihi dan yang begitu berharga itu harus diperbaiki dan difungsikan kembali dengan baik. Dan itu melalui keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan juga diperbarui terus-menerus oleh Roh Kudus. Sehingga citra Allah, gambar Allah dalam diri kita itu menjadi baik kembali seperti sebelumnya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang segambar dan serupa dengan Allah ini, terlebih dalam masa virus corona ini. Dan kita akan masuki masa kehidupan yang baru, new normal. Dalam artian bagaimana kita menyikapi kehidupan yang baru nanti, di tengah wabah ini, bukan untuk kita bersikap egois mementingkan diri sendiri, ataupun kita bersungut-sungut sekalipun perekonomian, PHK dan semuanya mulai terhambat, mulai berkurang. Tetapi kembali lagi, segambar dan serupa dengan Tuhan. Allah ada dalam diri kita. Allah tidak membiarkan kita. Dan sebagai ciptaannya, kita diminta untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Bukan situasi yang membuat kita sedih dan lupakan Tuhan. Tetapi selama kita ingat siapa diri kita, selama Allah itu ada dalam diri kita, situasi apapun kita akan tetap berdamai, sukacita, dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan kasih karunia-Mu. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwasanya kami adalah ciptaan-Mu yang Kau jadikan segambar dan serupa dengan-Mu, yang hidup untuk memuliakan Allah. Ya Bapak, Engkau tahu bagaimana situasi kami pada saat ini. Betapa sulitnya kami untuk bersekutu, untuk bekerja, untuk bersekolah, untuk beribadah. Bahkan kami akan memasuki masa transisi, yaitu kehidupan yang baru di dalam wabah ini. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau akan menyertai kami. Situasi yang kami hadapi ini merupakan suatu ujian kepada kami. Sejauh mana kami ingat akan Engkau. Sejauh mana kami menyadari akan peran dan tanggung jawab kami sebagai ciptaan-Mu. Sejauh mana kami tetap beriman kepadamu. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus memperbarui kami senantiasa dalam hidup kami. Biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami menghadapi hari demi hari. Memberikan kami ketenangan dan kedamaian. Akan memberikan juga jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Berkuasalah kiranya Engkau senantiasa dalam hidup kami. Ya Allah Bapa kami, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua dan juga persembahan yang kepusat. Buku nyanyian dari nomor 792 ayat 1. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan yang baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi, dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya.
Oleh karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatukan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami untuk menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kekuatan dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama kami berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu dan salam dari kami Parhalado HKBP Surabaya kepada setiap jemaat HKBP Surabaya, juga jemaat yang lain yang menyaksikan akan ibadah secara live streaming ini. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita selalu, menjaga dan memberikan kita kesehatan, dan memulihkan kita dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan memimpin kita. Shalom dan Horas.